السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang saya hormati, majelis kita ini akan mencoba untuk membahas permasalahan ilmu di dalam Islam. Masalah ini tentunya tidak memungkinkan bagi kita untuk membahasnya secara tuntas dalam waktu yang demikian singkat. Karena Islam itu beredar dengan ilmu. Semuanya berdasarkan ilmu. Tidak ada yang tidak memakai ilmu. Al-Quran dari awal sampai akhir ilmu. Allah turunkan Al-Quran dengan ilmu. Bahkan Allah disifatkan alim. Yang maha mengetahui. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang telah mampu berbahasa Arab, saya sebutkan sebagian kitab yang berbicara tentang ilmu. Silahkan saudara-saudara meluaskan pembahasan ini dengan membaca kitab yang akan saya sebutkan ini. Pertama, kitab yang terbaik yang pernah dikarang oleh seorang ulama kita dalam masalah ilmu, yaitu kitab Miftahu Daris Sa'adah. Yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab yang terdiri dari 2 juz ini membahas tuntas permasalahan ilmiah, sehingga kita mengetahui betul kedudukan ilmu itu dalam Islam dan ketinggian agama ini. Kitab yang kedua yaitu kitab Jami'ul Ilm wa Fadlihi.
Jami'ul Ilmi wa Fadlihi, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Dari dua kitab ini, saudara nanti akan mengetahui kitab-kitab yang lain yang berbicara tentang ilmu. Bahkan Islamlah agama yang mengajarkan kepada manusia ilmu itu. Yang mengajak manusia untuk berfikir. Saya mau tanya kepada saudara, bahasa Indonesianya itu fikir apa? Fikir itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya, bahasa Indonesianya itu fikir apa? Nggak ada. Berarti sebelum datang Islam, orang kita nggak bisa berfikir. Jadi Islam mengajarkan manusia untuk berfikir. Sering dalam Al-Quran kita mendapati afala tatafakkarun la'allakum tatafakkarun, banyak ayat yang seperti itu. Al-fikru, akal bahasa Indonesianya apa? Nggak ada. Itu bahasa Arab akal. Ya itu jawabannya. Islam menyumbangkan kepada dunia ini ilmu. Ilmiah. 60% bahasa Indonesia itu bahasa Arab. MPR itu kan bahasa Arab, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Istirahat bahasa Indonesianya apa? Nggak ada. Turun main. Islam menyumbangkan kepada dunia ini ilmu. Orang mengenal khatul istiwa, khattu al-istiwa. Itu bahasa Arab. Khattu al-istiwa. Khat, garis, al-istiwa, lurus. Iklim, itu bahasa Arab. Iklim bahasa Arab. Jadi dunia ini berhutang budi kepada Islam yang mengajarkan ilmu agar manusia itu berfikir, tetapi dengan fikiran yang dilandasi, yang dibatasi oleh Islam. Dengan apa dibatasinya? Alkitab dan Sunnah. Penuh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu. Tidak boleh kita mengerjakan segala sesuatu, mengatakan segala sesuatu kecuali dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dalam surat Al-Isra ayat 36 kalau tidak salah. Jangan kamu mengucapkan segala sesuatu tanpa ilmu. Jangan kamu katakan tanpa ilmu. Berbicara harus bila ilmu. Sehingga segala permasalahan dalam Islam, dalam din ini, bila ilmi, harus dengan ilmu. Islam tidak mengenal kalau tanpa ilmu. Di ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan dua golongan manusia. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu wajib menyebarkan ilmunya dan bertanya ketika ditanya, menjawab ketika ditanya. Dan yang tidak berilmu bertanya. Berarti harus memiliki ilmu.
Jadi dalam Islam seorang tidak dibiarkan, tidak dibenarkan diam dalam kebodohannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu tercantum dalam surat An-Nahl dan Al-Anbiya. Ayat itu. Di dua tempat dalam Al-Quranul Karim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul dzikr. Menurut para mufassirin di kitab-kitab tafsir mereka dalam menafsirkan ahlul dzikr adalah ahlul ilm, ahli ilmu. Tanya kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Di ayat yang mulia ini Allah wajibkan dua golongan manusia. Pertama, golongan ahli ilmu. Wajib bagi mereka menyebarkan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Menjawab ketika ditanya. Golongan yang kedua adalah manusia yang tidak mengetahui, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di dalam ayat yang lain kita jumpai Allah tabaraka wa taala berfirman, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyaksikan sesungguhnya tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Wal malaikatu, dan para malaikat pun menyaksikan seperti itu. Yaitu persaksian la ilaha illallah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang diberi ilmu yang berdiri tegak dengan keadilan. Semuanya menyaksikan la ilaha illallah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah melainkan Dia, Al-Aziz Al-Hakim. Allah, malaikat, dan yang berilmu. Tidak ada yang keempatnya. Allah jadikan di ayat yang mulia ini ahli ilmu sebagai saksi kepada seluruh manusia. Saksi tentang apa? La ilaha illallah. Allah tidak ajak yang keempatnya. Tidak ada orang keempat. Allah, malaikat, dan ahlul ilm. Syahidallah, Allah menyaksikan annahu la ilaha illa huwa. Kemudian yang kedua, wal malaikah. Yang ketiga, wa ulul ilmi. Cukuplah ayat yang mulia ini mewakili seluruh ayat Al-Quran tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Yang sangat demikian tingginya. Di ayat yang lain Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Orang yang pintar dengan tidak pintar tidak sama. Cukup ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita demikian tingginya, demikian agungnya, demikian mulianya kedudukan ilmu dan ahli ilmu 'inda Rabbil Alamin. Dan berdasarkan ayat yang mulia ini, Allah angkat ahli ilmu sebagai hujjah kepada setiap mereka yang mengingkari la ilaha illallah. Ahli ilmu itu sebagai hujjah. Di ayat yang lain
dalam surat Muhammad, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah memulai ayat ini dengan ilmu. Fa'lam, ilmu. Maka ketahuilah. Ilmu lebih dahulu. Alima, ya'lamu, i'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak benar kecuali Allah. Ayat yang mulia ini pun menjelaskan ketinggian martabat ilmu dan orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang berilmu sajalah yang mengetahui la ilaha illallah. Shadaqallahul azim. Banyak kaum muslimin tidak mengetahui la ilaha illallah. Ada yang mempercayai benda-benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Walhal mereka setiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang meminta-minta kepada kuburan, mendatangi kubur-kubur tertentu. Imma kubur ulama, atau kubur kiai, atau kubur yang dikatakan sebagai wali. Ada yang membawa tanah kuburan, membacakan Quran di kuburan. Padahal Quran buat orang yang hidup, bukan buat orang yang mati. Allah berfirman dalam surat Yasin, liyunzira man kana hayyan. Agar Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang yang hidup, bukan mayitan, bukan orang yang mati. Lihat tidak berilmunya kaum muslimin. Hanya orang-orang yang berilmu saja yang mengetahui hakikat la ilaha illallah, tauhid. Karena Allah memulai ilmu lebih dahulu, baru la ilaha illallah. Oleh karena itu menarik sekali dan menarik perhatian kita ketika Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, Sahih Bukhari yang terkenal itu, di bagian Kitabul Ilmi memberikan satu bab dengan judul Al-Ilmu Qabla Al-Qaul Wal-Amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Harus ada ilmunya. Kaum muslimin biasanya habis sholat zikir rame-rame dengan suara kencang. Padahal dalam Al-Quran dikatakan zikir kepada Allah wadunal jahri minal qaul, tidak dengan suara yang keras. Setelah itu berdiri rame-rame, kemudian salaman-salaman, memutari imam. Mana ilmunya? Ketika ditanya, apa demikian Islam mengajarkan? Allah dan Rasulnya mengajarkan seperti ini setiap kali kita selesai sholat maktubah yang wajib. Tidak ada satupun, hatta kiai yang paling terkenal di Indonesia ini yang bisa menjawabnya secara ilmiah. Kecuali mengatakan, ya ini yang sudah dikerjakan oleh kaum kita, guru kita. Ini kata guru saya. Gurunya ditanya, kata gurunya terus. Bukan qala Allah, bukan qala Rasul. Ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Itu ilmu. Qala Allah dalam Al-Quranul Karim. Qala Rasul yang menjelaskan Al-Quran. Qala sahabah yang menjelaskan sunnah Nabi kepada kita. Itu salah satu contoh yang ringan. Kaum muslimin mengadakan rejapan, nisfu Sya'ban dan lain-lain, banyak amaliyah yang semuanya bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Ini justru menyalahi dasar agama Islam itu sendiri yang menjadi asas tertinggi dalam Islam, al-ilmu. Bahkan Nabi yang mulia diperintah oleh Allah untuk terus-menerus memohon kepada Allah ziyadah tambahan ilmu. Dalam surat Taha Allah berfirman kepada Nabi, perintah kepada Nabi itu, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan, hai Muhammad, rabbi zidni ilman. Bukan rabbi zidni malan, tidak. Bukan tambahkan hartaku, tidak. Rabbi zidni ilman. Ini harta yang tidak ternilai. Ilmu itu.
Terus-menerus, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Ketika Abu Hurairah berdoa di hadapan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang tidak dilupakan. Nabi mengucapkan amin. Perkenankan ya Allah. Jadi sebelum berbicara, sebelum mengatakan sesuatu, sebelum berbuat sesuatu, kita kaum muslimin harus punya ilmu. Ini asas dalam Islam. Sehingga kedudukan ilmu demikian penting dan martabat ahli ilmu demikian tinggi sekali di dalam Islam ini. Akhirnya orang-orang di luar Islam ini tertarik terhadap Islam dengan keunggulan kaum muslimin yang asalnya berbicara ilmu din kemudian menjalar kepada ilmu-ilmu dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Ibnu Majah dan lain-lain imam ahlul hadis. Perawinya demikian banyak. Sabda Nabi yang sangat masyhur sekali, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Tetapi tidak ada tambahan wa muslimatin. Itu buatan orang, tambahan itu di hadis enggak ada. Karena muslim sudah terikat juga dengan muslimah. Jadi di dalam bahasa Arab kadang-kadang bentuk laki untuk laki juga, untuk perempuan juga. Seperti kita mengucapkan assalamualaikum, itu kan laki. Tapi buat perempuan kita ucapkan assalamualaikum. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi wa muslimatin. Nabi hanya bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Tetapi tidak ada hadis dan Nabi tidak pernah mengucapkan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bangga nanti orang-orang Cina ini. Gak ada hadis yang demikian. Kenapa harus ke negeri Cina? Orang pusat ilmu itu di Arab kok. Ilmu din dan ilmu dunia itu pusatnya di Arab, bukan di Cina. Gak ada. Ini hadis palsu, ulama katakan. Utlubul ilm walau bisin itu hadis palsu, bukan sabda Nabi yang mulia. Nabi bersabda tentang ilmu demikian banyaknya, tapi tidak pernah Nabi bersabda utlubul ilm walau bisin. Tidak ada. Pusat ilmu itu di Jazirah Arab, ilmu din atau ilmu dunia, di masa keemasan Islam. Di Eropa gelap. Ilmu apa yang Allah wajibkan kepada kita? Saya perlu memberikan keterangan dulu tentang ta'rif, pengertian tentang apa itu ilmu. Ilmu ialah sesuatu yang dihasilkan atas dasar pengetahuan dan hujjah atau dalil. Itu ilmu. Di luar itu taklid namanya. Di luar itu maksud saya jahil, kebodohan. Al-jahlu, kejahilan. Jadi ilmu sesuatu yang dihasilkan atas dasar pengetahuan yang berdasarkan dalil, keterangan. Itu ilmu. Kita selepas salat bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33 kali. Dari mana kita memperoleh ini? Sesuatu yang kita hasilkan dari pengetahuan, satu ilmu. Berdasarkan apa? Dalil. Dari mana? Dari hadis. Itu ilmu. Namanya. Tetapi selepas sholat kita ucap Al-Fatihah.
Dari mana kita dapat? Mana ilmunya? Mana dasarnya? Nah, ini bukan ilmu, al-jahlu namanya. Itu ilmu, ta'rif ilmu. Ketika akan sholat, akan wudu dan lain-lain, orang melafazkan niat, talaffuz bin niyyah, usolli fardhu dzukri gini. Dari mana kita hasilkan itu? Ya dari kitab. Ya kitab itu dari mana? Dari kitab lagi. Terus tuntut terus. Gak ada keterangan dalilnya mana? Dasarnya itu mana? Ini tidak termasuk bagian ilmu. Jadi yang teranggap ilmu dalam Islam itu yang ada dalil, basirah. Di akhir surat Yusuf kalau tidak salah, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Surat Yusuf ayat 108 kalau tidak salah. Katakan hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku ajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah. Dengan shad basirah. Apa makna basirah? Para ahli tafsir kita di kitab-kitab tafsir mereka seperti Imam Ibnu Katsir dan lain-lain menjelaskan basirah maknanya burhanun syar'iyyun wa aqliyyun. Burhan, keterangan, hujjah, dalil syar'iyyun wa aqliyyun, yang berdasarkan syariat min Rabbil Alamin wa aqliyun, dan dalil-dalil aqli. Nah, talaffuz bin niyyat itu kita anggap contoh yang ringan, yang jutaan manusia mengamalkan ini kaum muslimin dengan kejahilan tanpa ilmu. Jadi kita harus bongkar karena kita berbicara ilmu, belak-belakan saja. Selain tidak sesuai dengan dalil pun tidak disetujui oleh dalil-dalil akliyah. Oleh karena itu tepatlah kalau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan orang yang melafazkan niat itu otaknya tidak beres. Kalau kita terjemahkan secara bebas itu, otaknya nggak beres alias gila, sinting. Itu Imam Ghazali yang mengatakan. Boleh kita marah sama Imam Ghazali, tapi tepat apa yang beliau katakan itu. Beliau memberikan contoh. Apakah ketika saya akan belajar, ketika kita akan belajar ke madrasah itu, seperti kita sekarang ini, saya dan saudara-saudara keluar dari rumah, kita lafazkan niat, saya akan pergi ke sekolahan untuk belajar atau untuk mengajar lillahi ta'ala karena Allah. Orang yang mendengar kan ucapan kita itu menganggap kita ini gila. Masa mau berangkat mengucapkan itu? Kita akan berangkat ke kantor, kita ucapkan, saya keluar dari rumah melangkahkan kaki menuju kantor lillahi ta'ala. Ketika akan minum, kita ucapkan seperti itu. Gak beres. Tidak sesuai dengan dalil-dalil akliyah, terutama syar'iyah. Ketika sholat kita sudah tahu, menghadap ke kiblat kita sudah tahu. Sholat zuhur 4 rakaat sudah tahu. Apabila itu jadi imam atau makmum kita pun sudah tahu. Untuk apa lagi diucapkan? Katanya membantu hati. Tidak benar. Mulut ini sering bohong, tidak bisa membantu hati. Tempat niat itu di hati, bukan di mulut. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Sebagian daripada manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal, kata Allah, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mulutnya mengucapkan, amanna billah. Ala basiratin. Berarti dakwah Rasulullah bersama para sahabatnya, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kita ini
kalau mau jadi pengikut Rasulullah yang hak, yang benar, harus menjalani agama Islam ini, mendakwahkan Islam ini ala basiratin, atas dasar basirah. Sering dalam Al-Quran kita temui basirah. Sering dalam Al-Quran kita temui Allah membahas musyrikin dengan firman-Nya, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Diulang itu. Katakan, hai Muhammad, hatu burhanakum, berikan burhan, keterangan, mana dalil kamu jika memang kamu orang-orang yang benar. Itulah ilmu. Satu pengetahuan yang kita hasilkan berdasarkan dalil, keterangan. Tentunya kita berbicara dalam ilmu din, keterangan min Rabbil Alamin dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apabila tidak ada keterangan, bukan ilmu. Apa namanya? Al-jahlu. Karena itu dibedakan oleh para ulama kita antara orang-orang yang mengikuti al-ittiba', orangnya dikatakan muttabi' dengan dasar ilmu, dan orang-orang yang mengikuti tanpa dasar ilmu dikatakan, dan orang yang melakukan ini makan muqallid. Demikian tingginya Islam itu, demikian tingginya ilmu dalam Islam itu. Orang yang mengikuti dengan tahu, mengetahui dasarnya, itu dikatakan ittiba', muttabi'. Tentunya tidak bisa diwajibkan setiap muslim harus mengetahui Al-Quran dan sunnah Nabi secara rinci. Tidak mungkin. Kan ada ulama mereka, ada ustadz mereka. Mereka ini bertanya dan diajarkan bidalil, dengan dasar, dengan dalil. Kemudian mereka mengikutinya. Itu ittiba' muttabi'. Apabila tidak mengetahui, akan kita sebut terambil dari kata qallada yuqallidu taqlidan. Orang yang lalu ditarik, diajak. Kalau kita dipegang tangan kita, kemudian diajak kepada kawan kita, kita ikut saja, namanya kita taklid. Kalau kita bertanya, mau kemana? Ke depan. Ngapain? Ini. Itu bila ilmi, dengan dalil. Kalau kita dibawa, saya dituntun saja, taklid. Tidak tahu tujuannya, mau dibawa kemana kitanya. Islam tidak membenarkan cara yang seperti itu. Setelah kita mengetahui pengertian tentang ilmu ini secara ringkas, lalu kita meningkat. Ilmu apa yang diwajibkan dalam Islam ini? Ilmu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan kepada seluruh manusia. Pertama, at-tauhid, al-aqidah. Itu yang pertama. Kenapa ini yang pertama? Karena yang membedakan antara seorang itu mukmin dan kafir, at-tauhid ini. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, di zaman turunnya wahyu ini, mengetahui bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Bukan mengingkari, mereka tahu. Tetapi mereka syirikatkan Allah. Dalam Al-Quran penuh dengan ayat, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, kepada mereka orang-orang kafirin musyrikin,
Man khalaqas samawati wal ardh. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Sungguh pasti mereka akan menjawab, Allah yang ciptakan ini. Jadi semata-mata mengakui bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Esa, tetapi tidak beriman kepada Rasulullah dan tidak beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, itu musyrik. Kafir. Karena menurut fitrahnya manusia tahu siapa penciptanya. At-tauhid yang membedakan antara mukmin dan kafir. Berarti ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mampu mempelajari secara rinci dari awal sampai akhir, ada yang secara garis besar saja, mujmal saja. Sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ilmu yang kedua yang Allah wajibkan kepada kita kaum muslimin adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Seperti wajib bagi kita salat, maka kita harus mengetahui salat. Karena Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Dalam salah satu hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Syarat sahnya salat wudu, maka wajib juga kita mengetahui, mempunyai ilmu tentang wudu. Coba lihat kaum muslimin berwudu, ambil air ngusap ini. Ini jidat bukan kepala. Tidak sah itu. Hanya karena mereka awam tidak tahu. Barangkali diberi uzur. Banyak kita saksikan kaum muslimin itu bukan mengusap kepalanya, tapi iniannya. Ambil air gini. Ada yang gini, takut rambutnya rusak. Gitu. Padahal menurut hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, itu Rasulullah SAW kalau berwudu itu diambil air gini, ya, kemudian dari depan ke belakang, belakang depan dan langsung ke telinga. Selesai. Karena kita meninggalkan sunnah, akhirnya memberatkan kita. Ngusap kepala berulang 3 kali, padahal itu tidak ada. Kemudian habis ini telinga 3 kali dulu, kemudian ini baru telinga kiri 3 kali. Padahal ngikutin Rasulullah itu mudah, enak. Tidak membebani kita. Sekali usap ke belakang dengan kedua tangan, berarti rata kepala itu. Balik lagi, langsung kedua telinga. Habis. Kalau perempuan misalnya wanita ada jilbabnya, ya dia tinggal tidak usah buka jilbab, tinggal basahin gini, gitukan saja, sudah selesai. Iya itu, dah. Kalau misalnya berwudu di tempat mau di masjid, kalau buka kelihatan kaum laki-laki. Saum itu diwajibkan oleh Allah, maka kita harus mengetahui. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajib bagi kita mengetahui al-halal wal haram. Laki-laki pakai cincin emas haram. Harus tahu. Karena pernah Rasulullah SAW melihat seorang sahabat memakai cincin emas dibuang. Sengaja salah seorang dari kamu, kata beliau, meletakkan bara api di tangannya. Perempuan halal. Dengan syarat bukan untuk tabarruj. Mana yang halal, mana yang haram. Semampu kita. Kemudian dengan bertanya. Kalau tidak,
terjerumus kita kepada hal yang haram. Disinilah letaknya keutamaan menuntut ilmu itu. Sehingga dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan ke satu tempat untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan baginya menuju al-jannah, surga. Kenapa? Pertama, karena menuntut ilmu itu ganjarannya sangat besar sekali. Kalau seorang sedang menuntut ilmu, sedang giat-giatnya menuntut ilmu, mati dianya, maka dia mati dalam husnul khatimah. Walaupun matinya di rumahnya bukan di majelis ilmu, tetapi niatnya selalu sampai ke majelis ilmu. Yang kedua, dengan menuntut ilmu, seorang akan mengetahui mana halal, mana haram. Kalau tidak menuntut ilmu, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Betapa banyaknya saudara-saudara kita yang mengerjakan yang haram dan mereka itu tidak tahu. Kesian. Ini karena mereka tidak menuntut ilmu. Yang keempat, kewajiban yang dibebani kepada kita, pengetahuan yang wajib kita ketahui adalah yang berkaitan dengan pekerjaan kita di dunia ini. Jadi ilmu ini terkait dengan masalah muamalat. Kita sebagai apa? Sebagai pedagang. Dalam Al-Quran dijelaskan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Itu dalam surat An-Nahl. Dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Yang semua rasul itu berdakwah, "U'budullaha wajtanibut taghut." Sembahlah Allah dan tinggalkan segala sesembahan selain daripada Allah. Ini salah satu bahkan yang tertinggi daripada ilmu kenabian. Ahli ilmu dalam Islam itu harus mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah itu. Dan mengajarkan kepada manusia cara beribadah kepada Allah. Bukan mengajarkan jimat-jimat. Menjual jimat. Pakai mantra-mantra. Panggil jin. Atau punya jin. Bukan. Yang kedua tadi. Ayat yang saya bacakan. Ala basiratin, atas dasar basirah. Seluruh keterangannya itu ad-dalil. Ada dalil. Dan perjalanan hidupnya itu perjalanan al-anbiya wal mursalin. Perjalanan para nabi dan rasul. Itu al-ulama. Jadi ulama ini langka. Jadi salah kalau kita baca Quran itu ribuan ulama telah berkumpul. Masya Allah, ribuan ulama. Cari satu ulama di negeri kita ini setengah mati. Habis sudah ulama di negeri kita ini. Setelah berakhir tahun 80-an, habis ulama di negeri kita ini. Yang tinggal adalah tokoh-tokoh yang sesat dan menyesatkan umat. Atau tukang-tukang pidato yang bukan ulama. Itu harus kita bedakan. Para penceramah ini ada ancamannya tersendiri dari Nabi. Dalam salah satu hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Ya'la, ketika beliau Isra, beliau melihat ada kaum yang menggunting-gunting lidahnya. Gunting lidahnya, kemudian menyambung lagi. Gunting lagi, sambung lagi. Gunting lagi, sambung lagi. Beliau bertanya kepada Jibril, "Man ha'ula'i ya Jibril?" Siapa mereka ini ya Jibril? Jawab Jibril, "Ha'ula'i khutaba'u min ummatik." Mereka ini adalah para penceramah dari umatmu. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka katakan apa yang mereka tidak kerjakan. Ya'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum. Wa yansawna anfusahum. Mereka perintahkan manusia untuk berbuat kebaikan tetapi mereka lupa diri. Apa yang Nabi sabdakan ini benar. Itu penceramah. Itu hadisnya tersendiri. Kita di negeri kita ini tidak bisa membedakan
Mana penceramah, tukang pidato, tukang khutbah dengan ahli ilmu. Ahli ilmu di dunia ini saja sedikit. Karena itu manusia diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada mereka. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat besar, pernah mengatakan di zamannya, dalam riwayat di kitab Sunan Ad-Darimi, kita sekarang ini hidup di zaman banyak ulamanya, sedikit khutbahnya. Banyak ulamanya, sedikit tukang ceramahnya. Nanti akan datang satu zaman, sedikit ulama, banyak penceramahan. Benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud itu. Karena waktu terbatas dan sudah jam 2.30, kita lanjutkan dengan soal jawab, insyaallah taala. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin bertanya tentang persoalan yang kita bahas ini atau masalah-masalah yang lain, insyaallah akan saya jawab apabila saya mampu. Barangkali itulah yang bisa saya jelaskan tentang permasalahan ilmiah ini. Telah dijelaskan kepada kita tentang ketinggian ilmu dalam pandangan Islam, dan juga para ulama sangat menghargai ilmu. Tapi begitu banyak mereka yang punya ilmu salah dalam mengamalkan keislamannya. Nah, untuk itu barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari Bapak Guru dan Ibu Guru kepada Ustaz kita pada kesempatan ini, berkaitan erat tentang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diwajibkan kepada kita adalah pertama menuntut ilmu tauhid, tata cara ibadah, halal dan haram, dan juga keterkaitannya dengan profesi kita dalam menjalani tugas kehidupan di dunia ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya supaya suasana semakin hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dari uraian dari Pak Ustaz tadi, ada yang menjadi satu pikiran dari saya gitu. Bahwa Pak Ustaz tadi mengatakan, tanggapan dari saya gitu, bahwa tadi Pak Ustaz mengatakan Al-Quran itu dibaca untuk orang yang hidup, atau orang yang hidup membacakan Al-Quran, bukan untuk orang yang meninggal, kan gitu. Nah, kalau saya melihat, mungkin saya bukan ahli hadis Pak ya, karena Pak Ustaz ahli hadis, saya belum tahu asal-usul hadis ini gitu. Dalam hadis dikatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin terhadap orang yang meninggal. Kalau nggak salah gitu ya, Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, tolong diterjemahkan. Bacalah Yasin atas orang yang akan mati, kan gitu. Orang yang meninggal, kalau nggak salah gitu ya. Orang ya. Ya, ini karena saya bukan ahli bahasa Pak ya, nanti Bapak Ibu jelaskan gitu. Kemudian tadi Ustaz juga bilang, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun negeri Cina begitu. Nah, itu yang sering diuraikan oleh Bapak ceramah-ceramah kita yang kita sering dengar gitu, oleh ustaz-ustaz gitu barangkali. Nah, kalau saya lihat ini dari hadis utlubul ilma minal mahdi ilallah, apakah hadis ini suatu hadis yang sahih atau tidak gitu? Karena hadis ini juga mengatakan tentang ilmu dari wilayah sampai ke liang kubur gitu. Nah, sekarang konsekuensinya apakah ini benar atau tidak gitu? Nah, ini mungkin Ustadz karena ahli hadis itu bisa uraikan, karena saya sebagai orang yang awam barangkali saja. Nah, itu saja teman saya, mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang memang mendasar sekali. Jawaban dari pertanyaan yang pertama, kemuskilan tentang Al-Quran untuk orang yang hidup. Saya tadi tunjuki
keterangan yang jelas sekali di dalam Al-Quranul Karim yang wajib tentunya bagi kita menerimanya. Liyunzira man kana hayyan, agar Al-Quran itu menjadi pengancam bagi orang yang hidup. Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim sebagai hudan linnas. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran hudan linnas. Coba kita perhatikan, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Saya mau bertanya, menurut pikiran saudara-saudara ini, yang dimaksud an-nas di sini yang hidup atau yang mati? Jelas yang hidup. Tidak ada orang yang berani mengatakan untuk yang mati. Karena yang mati dikatakan mayit. Tidak nas itlaq. Selalu ada kaitan manusia yang telah mati. Tidak dikatakan orang yang telah mati itu manusia, tidak. Tapi manusia yang telah orang mati. Tapi kalau dikatakan an-nas manusia, itu untuk yang hidup. Ini ghalibnya dalam ilmu bahasa, karena Al-Quran ini bahasa Arab. Hudan linnas. Berarti dari ayat yang mulia ini, orang-orang yang mati tidak bisa mengambil manfaat lagi dari Al-Quranul Karim. Karena telah selesai kehidupannya di dunia ini. Dan Allah kenakan taklif, beban, itu di dunia ini. Setelah mati, dia akan menerima balasan. Imma kebaikan, imma kejahatan. Imma kebaikan, imma ni'mat, imma azab. Ni'mat atau azab. Hudan linnas. Berarti kalau kita bacakan Al-Quranul Karim kepada orang yang telah mati, menyimpang kita dari tujuan Al-Quran itu hudan linnas. Kepada orang yang telah mati ada mayit. Saya bacakan ayat dalam surat Yasin itu penuh dengan kisah dan ayat-ayat berbicara tentang alam semesta ini. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dan matahari itu berjalan di tempatnya. Ya? Manfaat bagi mati itu, tidak manfaat. Kalau saya bacakan kepada mayit ayat aqimis shalah, tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, kemudian ayat-ayat yang memerintahkan perempuan untuk memakai jilbab dan lain-lain, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, gak ada manfaatnya. Kalau saya bacakan kepada saudara ayat-ayat seperti yang kita bahas tadi, insya Allah bermanfaat. Kalau mendengar, melihat, bisa berpikir. In qata'a amaluhu, kata Nabi, idza mata al-insanu in qata'a amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Doa dari orang yang hidup untuk orang yang mati bermanfaat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu. Bukan kirim bacaan Al-Fatihah ila ruhi fulan diborong semuanya itu Al-Fatihah. Enggak ada sunnah, apalagi lebih celaka lagi membacakan Al-Fatihah kepada Nabi, padahal Allah perintahkan berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya hidayah semata bagi manusia, tetapi wa bayyinat, merupakan penjelasan-penjelasan wa bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan dari hidayah itu. Di dalam Al-Quran itu diterangkan lagi apa yang dimaksud dengan hidayah itu. Baik ditinjau dari dalil-dalil akliyah dan naqliyah. Dan Al-Quran wal furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faslan bainal haqqi wal batil. Ini dari satu sisi. Kita lihat, kita lanjutkan ke tahap kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda demikian.
La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Sesungguhnya syaitan itu akan lari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari hadis yang mulia ini kita mengetahui rumah yang tidak dibacakan ayat Al-Quran di dalamnya sama dengan kuburan. Mafhumnya yang dapat dipahami, kuburan bukanlah tempat membaca ayat Al-Quran. Sebab kalau kuburan itu tempat membaca ayat Al-Quran, Nabi akan sabdakan, Ij'alu buyutakum kal maqabir. Jadikanlah rumah-rumah kamu seperti kuburan. Tetapi Nabi katakan, La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Jangan sama dengan kuburan. Rumah dibacakan ayat Al-Quran. Kuburan tidak dibacakan ayat Al-Quran. Kita kedatangan ke kuburan, apa? Beri salam kepada mayit. Kemudian mendoakan. Jangan baca ayat Al-Quran. Karena itu bukan tempatnya. Tempatnya di rumah kamu. Atau di masjid. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surat Al-Baqarah. Maka kalau ada gangguan syaitan di rumah kita, ada yang kesurupan, kemasukan jin atau apa, jangan panggil dukun. Ambil Quran, baca surat Al-Baqarah. Imma selesai satu surat, imma setengahnya, atau kita setengahnya, saudara kita setengahnya. InsyaAllah, asal yakin, punya kekuatan akidah, lari syaitan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya baru menjawab hadis yang saudara bacakan. Memang hadis ini cukup masyhur. Kenapa tadi saya tanyakan artinya? Karena di sini letak salah dalam mengartikan hadis tersebut. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bukan untuk menguji saudara, saya bukan, maaf. Tapi untuk saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan saudara ini dalam mengartikan hadis ini, apakah mengikuti juga kebanyakan orang yang salah dalam menerjemahkan hadis ini. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang mati di antara kamu. Jadi yang telah mati. Itu terjemahan demikian. Tetapi ini terjemahan keliru. Salah. Terjemahan yang tepat, ala mautakum, orang yang hampir mati di antara kamu. Jadi bukan orang mati. Iya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, sahih hadisnya juga ada lafaz mautakum. Lakinu la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan. Talkin itu artinya ajar. Ajarkan orang yang hampir mati di antara kamu la ilaha illallah. Di situ ada kalimat mautakum. Jadi mautakum dalam bahasa Arab dalam hadis ini artinya yang hampir mati. Berarti hadis itu tidak ada satupun hadis yang sahih yang mengajarkan menjelaskan untuk kita bacakan Quran kepada orang yang telah mati. Hadis itu pun didoifkan oleh para ulama kita kalau kita mengikuti undang-undang ilmu hadis. Jadi tidak ada pembacaan Quran ketika akan mati kecuali yang sakaratul maut itu membaca gitu ya. Yang ada talkinkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan ya fulan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya akhir ucapannya itu la ilaha illallah. Karena dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga meskipun dia melalui neraka dulu karena dosanya yang lain. Jadi kaum muslimin, sebagian dari kita salah dalam hadis ini. Pertama, pengamalan hadis ini untuk orang yang mati salah. Padahal maksud hadis itu kalau sahih yang hampir mati. Nah, kedua, mengamalkan hadis yang tidak sahih, dhaif.
Ya? Jadi kesalahan ini fatal sekali. Memang ada hadisnya, tapi hadisnya tidak sahih. Oleh karena itu para ulama mengatakan cukup diajarkan saja kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Saya kira terjawab. Alhamdulillah. Jawab. Sebentar. Ya. Sekarang kalau kita lihat dari hadis tadi itu yang seperti Iza matabna Adama, itu kan terakhirnya itu awal dul soleh yad'ulahu. Nah sekarang si anak ini soleh gitu, kita anggap ya, dalam situasi mungkin ya keberadaan dia, kita lihat tingkah lakunya itu menurut kadar perhitungan orang kita ini soleh gitu. Itu menurut kadar perhitungan orang kita ini soleh gitu, soleh gitu ya. Nah sekarang apakah yang merupakan tabaruk itu, merupakan yang benar itu ayat ulahu itu ketika dia akan membacakan Al-Quran, dia niat itu apakah doanya itu untuk orang tuanya atau baca Al-Qurannya gitu. Nah, masalah itu tingkah laku anak itu kan akan istilahnya kalau nggak salah kan semacam walidun soleh yad ulahu. Apapun kerjakan oleh anak itu akan membantu orang tuanya yang telah meninggal. Di sini terjadi kerancuan antara doa dengan qiraah. Berdoa itu beda dengan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca ayat Al-Quran tentunya ada doa-doa di situ. Tetapi tidak ada, hatta anak pun tidak diperkenankan untuk mengirim bacaan Al-Fatihah atau bacaan Quran yang lain untuk orang tua yang telah meninggal. Tetapi apabila dia membaca Al-Quran untuk dirinya sendiri, bukan untuk bapaknya, diperuntukkan untuk mayit, orang tuanya akan mendapat pahala. Karena anak itu merupakan hasil usaha orang tua. Kata Nabi SAW, Inna awladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kamu itu termasuk dari bagian usaha kamu. Kalau saudara, seorang yang saleh, kedua orang tua saudara meninggal atau salah satunya, saudara ngaji seperti ini, orang tua saudara yang dikubur mendapat pahala. Walaupun saudara tidak peruntukkan untuk orang tua. Kenapa? Karena saudara lahir dengan izin Allah atas usaha orang tua. Kalau tidak ada orang tua, tidak akan lahir saudara. Dengan syarat juga orang tua saudara itu punya niat untuk menjadikan saudara anak yang saleh. Kalau tidak punya niat sama sekali, ya nggak dapat apa-apa. Sekarang ini orang tua banyak salah niatnya. Pengen anaknya jadi orang, berarti belum jadi orang gitu. Pengen anak jadi orang itu istilah keduniaan. Anaknya dapat lakop ini, sekolah ini, agama tidak dipentingkan sama sekali. Hatta anaknya itu nggak sholat nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya nggak sekolah, marahnya bukan main. Bolos 1 hari saja itu sakit karena capek, itu lelah. Marah. Tapi kalau tidak sholat, tidak ngaji 1 hari, biasa saja. Ini orang-orang tua abna'ud dunya namanya, anak-anak dunia itu. Yang hubbud dunyanya berlebihan. Bukan kita larang dalam masalah keduniaan, tidak. Tapi itu mementingkan dunia daripada akhirat. Ini tentu tidak akan dapat. Jadi tidak orang tua itu ada memang yang kita peruntukkan yang ada dalilnya. Misalnya kita bersedekah. Saya bersedekah atas nama orang tua saya, fulan atau fulana. Dapat sampai. Khusus anak terhadap orang tua. Kalau bukan anak nggak bisa. Menghajikan orang tua, iya. Kita langsung pergi haji. Bukan kita nyewa orang suruh hajikan. Nggak benar. Untuk orang tua kita yang telah meninggal. Orang tua kita pernah puasa nazar tapi mati sebelum dia tunaikan nazarnya. Kita mempuasakan khusus anak terhadap orang tua. Karena anak itu min atyabi kasbikum, kata Nabi. Sebaik-baik usaha kamu adalah anak. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, anak itu merupakan samaratul qalb, buah hati orang tua itu sendiri. Jadi azim punya anak itu. Jadi kecewa manusia yang membatasi anak jadi 2. Akhirnya kita bangkrut, krisis moneter sekarang ini. Tidak berhasil. Ditentang dalam Islam itu, kami itu tentang orang Islam harus punya anak banyak. Karena Nabi SAW bersabda, tazawwazul walud al-wadud. Nikahilah perempuan-perempuan yang bisa punya anak banyak dan pencinta laki-laki. Ini tambahan saja ya. Paham sampai di sini? Paham.
Jadi anak tidak usah kirim baca Al-Fatihah karena mengatakan, tapi dia baca Quran untuk dirinya, dia jadi anak soleh, tiap hari dia mengaji. Orang tuanya yang telah mati dapat pahala. Enggak perlu dia ngaji di kuburannya nih untuk bapak, enggak. Dia doakan, ya Allah ampunkan dosa kedua orang tuaku, selamatkan dari azab kubur, selamatkan dari azab neraka, masukkan dia ke dalam jannah. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, ada orang Nabi katakan, ada orang tua yang amalnya biasa-biasa saja. Tahu-tahu dia mendapat kedudukan di sorga yang demikian tinggi. Lalu orang ini heran. Kenapa? Diterangkan. Bi-istighfari waladika lak. Dengan sebab istighfarnya anakmu untukmu. Bukan baca Qur'annya. Istighfar. Ya Allah ampunkan orang tua saya. Rabbighfirli wali walidayya. Gitu. Itu kan istighfar. Terus diistighfarkan orang tua itu. Jadi punya anak itu azim. Luar biasa. Harta yang paling berharga, usaha kita yang paling berharga itu al-walad, anak. Pertanyaan yang kedua, hadis utlubul ilm walau bisin, ittifaq kesepakatan para ulama bahwa hadis ini dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua bukan hadis, itu peribahasa, kata-kata yang baik, bukan tidak disandarkan kepada Nabi. Orang-orang kita di negeri kita ini sangat lemah dalam pengetahuannya tentang ilmu hadis. Karena itu segala sesuatu perkataan yang baik mereka sandarkan saja sama Nabi. Nah, ini enggak benar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja dusta atas namaku, silahkan ambil tempat tinggal di neraka. Barangkali itu. Silahkan. Terima kasih ada Ustaz. Tadi sudah panjang lebar dan itu salah satunya akan saya tanyakan tapi nggak jadi karena sudah masuk poinnya. Selain yang dimaksud dalam hadis tadi yang idza matal ansan dan ujungnya waladun shalih menjadi ulah, apakah ada doa-doa yang telah ditentukan dalam penafsiran hadis tersebut selain Rabbi firli wali wadiyya dan Allah maghfirlah warhamhu itu? Apakah ada doa yang lain maksud saya? Doa yang kita, gitu. Doa yang khusus tidak ada kecuali itu. Tetapi doa itu ada 3 macam. Doa yang dari ayat Al-Quran, doa yang dari Nabi, dan doa yang kita buat sendiri. Gitu. Kita atur sendiri bahasanya. Yang penting orientasinya ke orang tua. Iya. Gitu. Kemudian tanggapan yang tadi, kalau kita baca Quran, itu kebaikan pahala untuk kita. Tapi tadi Ustaz bilang orang tua juga dapat pahala juga karena kebaikan kita. Nah, berarti apakah relevansinya ini dengan hadis man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha gitu? Enggak. Berkaitan itu lain lagi. Itu kaitannya kalau orang tua kita mengajarkan ilmu kepada kita. Tapi ini kaitan dengan dia sebagai orang tua. Yang karena dengan sebab dia lahirlah kita. Karena itu dalam Al-Qur'anul Karim sering Allah mengiringi setelah perintah Allah kepada manusia untuk beribadah kepadanya, langsung Allah berfirman, berbuat ihsan, wabil walidain ihsanan, dan berbuat kebaikan kepada orang tua. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan kita dan ada usaha dari orang tua. Jadi keberadaan keduanya itu sebagai orang tua itu yang membuat dia berpahala. Tapi tadi kan ada syarat. Dengan syarat orang tua itu memang mempunyai himmah, mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan bahwa anaknya ingin jadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan anak yang meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah. Tidak, walaupun dia tidak memiliki ilmu untuk mengajarkannya, tapi niat yang shadiqah, niat yang benar, niat yang baik ini kesampaian akhirnya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pakai mic. Saya mau tanya saat aplikasi kita, apabila orang tua kita meninggal,
itu bagaimana gitu terhadap jasad yang membujur itu? Apakah kita diamkan saja atau bagaimana? Terus kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya ziarah bagi wanita? Ziarah bagi wanita itu hukumnya bagaimana? Terus kalaupun kita berziarah, apa yang kita lakukan di tempat makam tersebut? Terima kasih, Ustaz. Apabila orang tua kita meninggal, kalau kita mampu mengurus jenazahnya, kita urus. Kalau ibu kita yang meninggal, hendaklah anak-anak perempuan, saudara-saudara kita yang memandikannya. Jangan anak yang laki. Demikian juga sebaliknya, apabila bapak yang meninggal, hendaklah anak-anak laki-laki yang memandikan, jangan anak-anak perempuan. Kita urus. Sebetulnya memandikan mayit, mengkafankan mayit mudah, sangat mudah. Gak ada peraturan-peraturan, tidak ada bacaan-bacaan satupun juga. Mandi seperti kita mandi, memandikan mayit itu seperti kita mandi, mudah sekali. Ya, nggak ada. Ya mandikan diam saja memang, nggak ada bacaan. Enggak. Contoh kita yang terbaik itu ketika putri Nabi yang mulia meninggal. Putri beliau meninggal, beliau perintahkan kaum wanita, sebagian kaum wanita untuk memandikannya. Tidak ada satupun bacaan. Kata Nabi, kalau sudah selesai memandikan, beritahukan saya. Itu saja. Dia memandikan. Orang memandikan ini pahalanya besar. Dengan syarat, nanti waktu memandikan itu, kita akan lihat sesuatu yang ada pada mayit itu tentunya. Ada cacatnya, ada mungkin bau, mungkin ini, kesebab ini. Itu jangan diceritakan sama orang lain. Itu. Apa artinya orang-orang itu baca Al-Quran, begitu itu dilihat mayit, dia ceritakan sama orang lain. Saya mandikan mayit ini kotor, bau ini. Itu. Nggak ada bacaan. Seperti kita mandi. Dan itu sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi menakjubkan kita, putri beliau sendiri dimandikan nggak ada. Beliau perintah baca surat Ar-Rahman, baca surat ini nggak ada. Baca bacaan ini nggak ada. Padahal itu orang mulia, anak orang mulia. Bahkan anak orang yang paling mulia di dunia ini. Demikian juga mengkafankannya, karena tidak terbiasa. Karena kita di negeri kita ini biasa mewakilkan sama orang, jadi tidak terbiasa. Yang paling utama kita keluarganya memandikan. Kita yang memandikan, mudah saja memandikan itu. Barangkali itu. Hukum ziarah bagi perempuan boleh, tetapi jangan sering. Karena dalam salah satu hadis dilaknat zawaratil kubur. Zawaratil kubur artinya perempuan-perempuan, wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Berarti kalau ahyanan, kadang-kadang saja boleh. Sekali-sekali. Tetapi tidak ada ziarah tahunan. Perlu diingat, setiap bulan puasa, masuk bulan puasa, ziarah kubur. Kemudian lebaran, ziarah lagi. Diperintah lebaran itu untuk senang-senang, untuk kita tertawa, berseri, marah, nangis. Jadi ziarah itu kapan waktu saja, jangan dikaitkan dengan waktu. Kalau kita kaitkan dengan awal bulan Ramadan, ya ini seolah-olah kita lapor terhadap orang tua akan puasa ini ajaran-ajaran di luar Islam ini. Karena orang yang telah mati habis sudah, tidak ada hubungan dengan manusia yang hidup di dunia ini. Barangkali. Fadhal, silakan. Saya ingin tanya dan minta pendapat dari Ustaz sesuai dengan tema kita, ilmu dalam pandangan Islam. Di dalam Al-Quran ada pesan Allah, yaitu janganlah engkau meninggalkan anak keturunan kamu dalam keadaan lemah, dhaif. Al-An-Nisa kalau salah. Kemudian saya ingin
kita menggolongkan ilmu, bahwa menuntut ilmu itu wajib, yang kemudian wajibnya kita bagi dua, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Kemudian di sini yang menjadi persoalan, apabila kita mengadakan yang namanya pengajian, kajian, ngaji, baca kitab dan sebagainya, cenderung orang terlibat pada pembicaraan yang melulu masalah ibadah. Sementara itu masalah lain-lainnya dilupakan. Atau sebaliknya, yang bicara ilmu duniawi, betul-betul mereka melepaskan diri dari din, dari ilmu agama. Nah ini yang saya ingin pertanyakan, konsep apa yang harus atau yang bisa kita terapkan sehingga penyebaran ilmu ini betul-betul bisa terpadu antara ilmu yang kita katakan ilmu agama dengan ilmu duniawi yang notabene itu semuanya adalah ilmu dari Islam. Saya minta Ustadz sedikit banyak menguraikan hal itu supaya kami-kami ini yang di Yayasan Taman Quran ini jangan terjebak pada pemisahan total antara ilmu yang dikatakan ilmu agama dengan ilmu duniawi. Terima kasih. Iya. Pertama-tama saya luruskan dulu tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ضِعَافًا, biasa ayat ini dipahami ini keturunan yang lemah dalam hal pengetahuan. Sebetulnya keliru. Ayat ini berbicara tentang urusan keluarga dan harta, karena berkaitan nanti dengan waris. Bahkan sebelumnya telah dijelaskan tentang harta, mulai dari ayat 2, kemudian ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu berbicara semua tentang harta. Maka 9 masuk dianya. Dan ayat 10 pun berbicara tentang harta. Ayat 11 dan 12 berbicara tentang harta. Jadi ayat ini mengajarkan kepada setiap orang tua jangan meninggalkan keturunan yang lemah dalam al-mal, harta itu. Jadi orang tua hendaklah mempersiapkan harta untuk anak-anaknya. Adapun ilmu, ada ayat yang lain lagi. Jadi janganlah harta itu diambur-amburkan sehingga nanti anak-anaknya jadi di'afan, jadi lemah, kemudian jadi pengemis. Pernah dalam salah satu hadis sahih, salah seorang sahabat ketika sakit, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, meminta izin kepada Rasulullah, dia punya harta demikian banyaknya, untuk berwasiat, mewasiatkan hartanya setengah. Tidak diizinkan sama Rasulullah. Sampai sepertiga baru diizinkan. Kata Rasulullah, sepertiga saja sudah banyak. Ats-tsuluts katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, cukup, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin yang kemudian menadahkan tangan kepada manusia. Ayat ini masuk di situ. Hendaklah setiap orang tua memperhatikan. Oleh karena itu dalam Islam, selain orang tua itu berkewajiban, tentunya yang terutama sekali mendidik anak-anaknya dalam ilmu din, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa'mur ahlaka bis-shalah." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sedangkan keluarga terdekat kita setelah kedua orang tua kita adalah anak dan istri. Perintahkan mereka untuk melakukan salat. Pun diwajibkan orang tua untuk mendidik anaknya hidup dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana cara hidup itu? Haiwan saja mengajarkan anaknya bagaimana mencari makan itu. Bahkan Imam Ahmad, imam besar itu, mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara mencari uang itu. Jadi sebetulnya tidak ada pemisahan antara ilmu din dengan ilmu dunia. Karena agama Islam ini menyeluruh dunia dan akhirat. Ilmu dunia apa yang tidak dibicarakan dalam Islam, yang pokok-pokoknya. Adapun tentang
tentang misalnya pengetahuan manusia, ilmu manusia tentang hal-hal yang baru itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan manusia. Terus mungkin nanti 100 tahun yang akan datang bukan komputer lagi, mungkin ada yang lebih canggih lagi nantinya. Seterusnya. Itu terus berjalan bersama berjalannya masa. Tetapi dasar pengetahuan hidup di dunia ini diajarkan di dalam Islam itu. Jadi pada hakikatnya tidak ada pemisahan. Karena orang yang mengenal ilmu agama akan mengenal dunia ini. Ilmu dunia ini. Tidak berarti saya mengatakan belajar ilmu agama bisa teknik bisa apa. Tidak. Itu berjalan dengan berjalannya manusia. Tetapi semuanya didasari harus dengan din. Orang yang memiliki din itu akan menguasai dunia dalam arti. Yakni kalau kita pertama melihat kepada sejarah. Dan orang yang menguasai din itu akan baik dalam kehidupan dunianya ini. Berapa banyak orang yang menguasai ilmu-ilmu dunia, tetapi tidak ada dinnya sama sekali. Jadi ilmu din itu sangat berharga sekali. Hatta dia tidak mengerti ilmu dunia. Karena ilmu dunia yang namanya manusia itu, dia bisa berusaha. Terus menerus. Awalnya manusia tidak tahu. Hanya karena kita malas saja, tidak bergerak. Karena di alam semesta ini semuanya bergerak. Tidak ada yang tidak bergerak. Apabila kita satu kaum yang tidak bergerak, maka kita akan tertinggal. Lihat saja kalau uang-uang kita taruh di bank semua. Tidak kita putarkan, tidak kita gerakkan. Tertinggal kita dengan kaum yang lain. Coba kalau ditarik uang-uang kaum muslimin itu dari bank, kemudian mereka berusaha berwira swasta dan lain sebagainya. Bergerak itu. Tidak seperti keadaan kita, tidak seperti sekarang ini. Jadi luas sekali jawaban ini karena nggak memungkinkan waktunya. Jadi pada hakikatnya tidak ada pemisahan. Yang utama adalah ilmu din. Itu mencakup ilmu dunia. Dalam doa saja kita dengar kena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pertama. Yang kedua, masalah ilmu keduniaan itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia menemukan ilmu ini dalam zaman sekarang ini. Barangkali di zaman yang nanti dibantah. Kita tidak ingat Newton sendiri dibantah oleh Einstein. Terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Dan itulah Islam mengajarkan asasnya apa? Berpikir. Kita ini dalam menuntut ilmu dunia tidak mau berpikir, tidak mau menciptakan, tidak mau menjadi ilmuwan. Itu sering saya ceramahkan kepada mahasiswa. Kita ini kaum muqallidin. Padahal kemampuan itu ada. Orang yang pintar itu bukan orang yang duduk di sekolahan. Tidak ahli. Para ilmuwan itu tadinya nggak sekolah. Mereka ciptakan bangku sekolah. Berpikir untuk menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan ini. Kelemahan kaum muslimin tidak mau berpikir. Islam meletakkan dasar itu. Itu yang tadi semula di muka pembahasan kita katakan membahas tentang al-fikru. Jadi pengenalan terhadap din ini memberikan semangat yang tinggi untuk kita berpikir itu. Karena Islam demikian menghormatinya ilmu dan ahli ilmu. Walaupun ini ilmu agama dan ahli ilmu agama. Tapi tidak dapat tidak nanti terkait dengan ilmu dunia. Asalkan ilmu itu baik. Baik-baik kehidupan manusia. Barangkali ini singkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada hal yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Tentang bahwa pada zaman sekarang ini banyak yang jadi khotib atau pembicara atau penceramah, sedangkan ulamanya sedikit, gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama yaitu kriteria seseorang itu disebut sebagai ulama, alim gitu. Terus kemudian pada zaman ini sudah jelaskan tadi. Iya. Oh iya. Sudah jelaskan. La ulama warasatul anbiya. Yang kedua yaitu pada zaman sekarang ini kira-kira siapa saat yang kalau kita bicara tentang dunia, ya ada ulama-ulama di dunia ini. Tapi kalau kita berbicara tentang di negeri kita ini, saya tidak bisa menjawabnya. Karena saya belum temukan yang betul-betul ulama. Tapi ahli ilmunya ada. Karena kebanyakan mereka ini, setelah generasi tahun 70-an ke bawah, apalagi generasi, di tahun 50-an kita memiliki. Di tahun 60-an masih memiliki. Mulai berkurang terus, berkurang. Apalagi sekarang semuanya terjun ke politik. Lupa baca kitab lagi itu. Semuanya mau jadi politikus. Hah?
lupa mendidik kaum muslimin tentang agama mereka. Semuanya hubbur riasah, cinta akan kekuasaan, cinta akan kursi presiden itu. Masalah keduniaan dan keakhiratan, saya bilang ini nggak ada suatu pemisahan atau sekularisasi dalam ilmu gitu kan. Ya hari ini perlu kita akui bahwa ilmu Islam di dunia ini sangat minim sekali gitu dengan didominasinya ilmu-ilmu dunia ini oleh ilmu yang bersifat Yahudi dan Nasrani gitu loh. Artinya lebih didominasi oleh mereka, sehingga banyak umat Islam sendiri dalam melakukan sebuah kegiatannya melakukan atau meniru ilmu-ilmu mereka gitu, atau mengikuti ilmu-ilmu. Contohnya apa? Yahudi dan Nasrani gitu. Ya, banyak tren-tren Yahudi dan Nasrani yang secara tidak langsung gitu loh. Ini diikuti oleh umat Islam gitu. Ya, contohnya apa? Contohnya apa konkretnya? Contohnya misalkan kayak masalah ekonomi lah. Ya, masalah abung-abang atau riba gitu kan. Ini kan salah satu yang tidak ada dalam Islam gitu. Namun banyak juga umat Islam yang kecenderungannya ke arah sana gitu. Ya. Nah ini salah satu contoh saya bilang gitu, berarti menurut Pak Ustadz sendiri bagaimana interpretasi ilmu din yang tadi Pak Ustadz sebutkan terhadap sebuah kondisi masyarakat Islam yang saat ini yang notabene-nya tadi Pak Ustadz bilang bahwa di Indonesia ini sangat sulit menemukan sang ulama yang menjadi orang yang bisa yang betul-betul ahli ilmu gitu. Yang betul-betul ulama yang dimaui oleh agama kita. Gitu. Tapi kalau ahli ilmu orang yang tahu ya ada gitu. Saya tidak menafikan. Karena ditanya ulama, karena lafaz ulama itu sangat tinggi sekali. Bahkan banyak ulama juga mengatakan saya ini bukan ulama karena takutnya dengan nama itu. Tapi di negeri kita ini begitu gampang orang menyebut nama itu dan ingin disebut sebagai ulama. Padahal para ulama yang memang betul ulama itu takut mengatakan bahwa dirinya itu ulama, kecuali dia mengatakan saya penuntut ilmu. Jawaban saya, pertama saya ulang, bahwa Islam telah meletakkan dasar-dasar ilmu keduniaan untuk kehidupan manusia ini, bermuamalat. Seperti dalam ilmu ekonomi, ada al-iqtisadiyah al-islamiyah. Kaum muslimin tidak mengenal ini. Oleh karena itu tadi ini ajaran-ajaran dari luar Islam masuk ke dalam Islam. Pelajaran ekonomi, fakultas ekonomi yang ada di seluruh Indonesia ini itu ekonomi orang-orang kafirin. Yang saya sendiri melarang kaum muslimin untuk belajar masuk fakultas ekonomi. Jangan. Karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mempunyai sistem perekonomian dalam Islam ada. Kita yang tidak pernah tahu. Ini yang akhir-akhir ini sejak ganti pemerintah kita ini, pemerintahan, saya sering sebarkan ke masyarakat dan sering mengadakan kuliah tentang perekonomian Islam itu agar kaum muslimin itu mengerti tentang perekonomian. Kalau kita jalani krisis moneter ini dengan sistem perekonomian Islam, teratasi itu. Dia ada baitul mal, ada zakat dan lain-lain harta. Dan bagaimana perdagangan dalam Islam itu cepat itu ada. Kitanya yang tidak mengetahui dan tidak mau menjalankannya. Itu pertama. Yang kedua, Islam pun meletakkan dasar manusia, mengajak manusia untuk berfikir. Dengan berfikir ini dapat menciptakan ilmu, berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang barat itu jangan berbicara ilmu pengetahuan kepada Islam. Islam yang mengajarkan kepada mereka. Sampai abad ke-18 itu orang-orang barat masih memakai kitab-kitab kaum muslimin yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Pada akhir abad kedua Hijriyah, kaum muslimin telah sanggup membuat berpuluh marsad, teropong bintang. Akhir abad kedua Hijriyah. Yang orang barat baru bikin belasan abad sesudahnya. Kaum muslimin abad kedua Hijriyah telah mampu membuat marsad namanya teropong bintang. Berpuluh jumlahnya itu. Bahkan ilmu geografi itu ilmu dari kaum muslimin, geografi namanya. Terus matematik itu dari kaum muslimin, aljabar. Kemudian
Biologi itu dari kaum muslimin, ilmu hayat. Dulu sekolah kita, saya masih kecil, itu belajarnya ilmu hayat. Ya, ilmu hayat. Sekarang diganti nama-nama Islam itu. Dulu juga aljabar. Diganti, tidak mau, benci kepada Islam. Ilmu hayat, ilmu tentang kehidupan. Islam itu sumbangan Islam. Bahkan yang pertama kali menemukan tentang bedah manusia, Islam. Yang menemukan benang untuk menjahit setelah orang dibedah, itu Islam. Bahkan bagaimana cara mendirikan rumah sakit itu Islam. Menarik perhatian kita, ada kisah. Para dokter itu dikumpulkan oleh khalifah dan membuat satu rumah sakit besar. Di barat belum ada rumah sakit. Rumah sakit besar, di mana tempatnya? Lalu dokter-dokter ini menyarankan kepada pemerintah untuk menggantungkan daging segar di setiap daerah. Segar daging. Misalnya daerah si Pasar Minggu digantungkan daging. Daerah-daerah nanti dilihat mana tempat yang paling lama daerah itu daging itu membusuk. Disitulah didirikan rumah sakit. Maksudnya supaya apa? Polusi tidak ada. Sedikit. Jadi rumah sakit itu tempatnya harus baik, bersih. Orang barat mengambil itu. Islam semua yang meletakkan. Jangan bicara sama Islam tentang ilmu dunia. Kitab-kitab kaum muslim itu dicuri oleh orang-orang barat setelah mereka selesai perang salib. Saudara tahu, di dataran Eropa dan Amerika itu ada 100.000 manuskrip yang diambil oleh orang-orang kafirin selesai mereka perang salib. Dalam berbagai macam cabang ilmu din dan dunia. Bahkan pada abad ke-5 Hijriah, sebelumnya umat Islam sudah ijma bumi ini bulat. Orang barat masih bertengkar. Bahkan pendeta marah-marah kalau ada orang mengatakan bumi ini bulat. Banyak orang-orang Kristen itu belajar sama ulama-ulama Islam tentang ilmu pengetahuan. Kemudian mendakwakan ke negeri mereka, ke kampung mereka, dibakar hidup-hidup, disalib, dibunuh. Karena Kristen senantiasa asasnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Perbedaan antara Islam dengan Kristen dalam menghadapi ilmu pengetahuan begini. Di dalam Injil disebutkan seorang itu cukup mempunyai iman saja. Kalau seorang itu sudah mempunyai iman, dia sanggup mengatakan kepada gunung, "Hei gunung, pindah," maka akan pindah gunung itu. "Hei pohon, terangkat." Jadi tidak membutuhkan cara berpikir, cukup iman. Dalam Islam tidak. Selain iman, ini yang terutama, tapi berpikir. Jadi asas orang Kristen itu tidak memerlukan sekolah. Jadi kalau kita katakan sama pendeta, haram membuat sekolah itu menurut Kristen. Orang Kristen wajib bodoh. Itu. Menurut Injil mereka itu cukup punya iman saja. Kalau iman saja itu gedung yang tinggi dia perintahkan pindah. Kalau kita mau meruntuhkannya, mau membangun suatu jembatan atau ada bukit, nggak perlu dipakai bom atau apa dalam ini secara ilmu pengetahuan traktor. Buat orang Kristen nggak perlu itu. Cukup iman saja. Dia tinggal perintah saya sama batu itu melayang sendiri. Itu kan bertentangan dan oleh karena itu para ilmuwan mereka disiksa habis-habisan. Saudara tahulah, sering baca kitab-kitab. Siksa habis-habisan. Tidak boleh mengatakan bumi itu bulat karena bertentangan dengan gereja. Islam lain, ilmu dipentingkan. Berilmu. Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabatnya, "Antum a'lamu bi umurid dunyakum." Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kami. Penting tentang ilmu. Ketika Rasulullah menyarankan tentang bibit itu, ternyata salah. Rasulullah katakan, ilmu. Dalam Kristen tidak. Jadi hukum asalnya itu orang Kristen tidak boleh sekolah. Karena itu kalau ada orang Kristen sekolah-sekolahan kita, jangan kasih masuk. Jangan, boleh. Memang nggak boleh sekolah dianya itu. Iya, harus wajib bodoh orang Kristen itu. Itu Injil sendiri. Jadi kalau orang Barat itu Kristen pegang agamanya, jadi orang yang paling bodoh. Jadi sadaqallahul azim ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ulaika kal'an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Binatang yang paling bodoh kan binatang ternak. Binatang ternak itu 3. Sapi, onta, kambing. Bodoh. Kerbau termasuk. Kerbau satu anak kecil, kerbonya ratusan bisa ngangon. Coba kita berapa orang ngangon macan coba. Nggak bisa. Bodoh mereka itu.
Dasarnya seperti itu. Kebodohan banyak. Mereka tinggalkan agama mereka itu. Ambil dari Islam nyuri. Orang Islam mau ikut-ikut barat lagi. Jadi nggak ada. Mereka pun tidak punya dasar pertahanan, nggak punya. Jadi negara barat tuh nggak perlu punya nuklir, nggak perlu punya senjata, nggak perlu punya ABRI, nggak perlu. Orang kalau ditabok pipi kanan kasih pipi kiri kok. Coba antum ketemu mereka langsung tampar, pak, bawa Injil nih. Harusnya antum kasih pipi kiri lagi. Kalau menurut mereka itu kalau kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau dalam Islam enggak, gampar itu boleh gampar lagi kalau mau. Tapi yang lebih baik memaafkan. Tapi dikasih kesempatan seorang untuk membalas. Kalau mau, yang terbaik memaafkan. Dalam Kristen tidak, wajib kasih. Kalau orang merampok harta kita, dia minta 1.000. Dalam Kristen Injil ini, saya terangkan secara makna. Kasih 1.000, kita harus ngasih 2.000. Rampok datang sama kita, minta 1.000, kompas. Ini 2.000. Kalau dalam Islam tidak, man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela keluarganya, mati syahid. Panjang ini kalau kita bicarakan. Ya. Ada titipan pertanyaannya dari ibu-ibu. Itu saya pernah dengar hadis, ajarkan anak kamu berkuda, memanah dan berenang gitu ya. Itu maksud hadis itu gimana? Soalnya kalau secara harfiah kan kayaknya zaman sekarang kalau yang diajarin berkuda berarti yang tinggalnya di Pulau Mas aja. Ya, bukan. Kalau kuda itu maknanya kendaraan. Kendaraan untuk apa? Persiapan. Karena kaum muslim ini harus bersiap terus. Karena yang memusuhi ini tentunya anak laki-laki ya. Anak laki-laki bukan anak perempuan. Kalau anak perempuan dilarang berenang dan main panah atau apa, enggak boleh. Ini hak laki-laki. Begitu. Ajarkan anakmu untuk bermain panah. Kalau sekarang ini senjata umpamanya atau kekuatan lain atau kendaraan dan lain sebagainya sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kendaraan sekarang perang nggak pakai kuda lagi. Ajarkan berenang. Ini pun menyangkut masalah keduniaan. Tapi khusus anak laki-laki, bukan anak perempuan. Khusus. Ya kalau perempuan berenang ya terbuka auratnya. Ya, udah nih. Udah sholat nih. Udah azan, saya sholat. Ya.